Baki minuman di tangan Wulan jatuh tepat di depan panggung tunangan. Gelas pecah berserakan. Jus merah mengenai gaun putih Santi sampai tamu-tamu langsung menoleh bersamaan. Ya Tuhan, cleaning service ceroboh begini bisa masuk depan keluarga saya? Bentak Santi keras. Wulan buru-buru jongkok membersihkan pecahan kaca. Tapi Santi malah menendang kain lapnya sampai ember air terguling ke karpet ballroom. Beberapa tamu tertawa kecil. Ada yang langsung merekam pakai ponsel. Kevin ikut mendekat sambil tersenyum sinis. Orang kayak dia memang bikin malu acara. Wulan cuma diam. Tangannya gemetar menahan malu di tengah lampu ballroom yang terang. Sampai seorang pria tua dari meja VIP tiba-tiba berdiri dan menatap Wulan lama sekali. Wajah pria itu perlahan berubah pucat. "Kamu, Wulan?" Semua orang langsung saling pandang. Dan kalau kalian pernah lihat orang dipermalukan cuma karena pekerjaannya, mungkin kalian bakal ngerti kenapa malam ini bikin banyak orang buru-buru subscribe sebelum semuanya terlambat. Karena beberapa menit setelah itu, keluarga yang tadi menghina Wulan justru mulai kehilangan segalanya di depan semua tamu. Setelah pria tua itu memanggil namanya, Wulan langsung berdiri kikuk sambil menggenggam kain lap basah di tangannya. Tapi belum sempat dia bicara, supervisor hotel buru-buru menarik lengannya pelan. "Sudah Wulan, jangan bikin makin ramai," bisiknya tegang. Wulan cuma mengangguk kecil. Dia memang bukan siapa-siapa di ballroom itu. Sejak 3 tahun kerja di Hotel Mahardika, dia terbiasa dianggap tidak terlihat. Datang paling pagi, pulang paling akhir, lalu besok mengulang hal yang sama lagi. Kalau ada tamu muntah tengah malam, dia yang membersihkan. Kalau ada acara selesai berantakan, dia yang masih jongkok menyapu saat semua orang sudah pulang. Malam itu, ballroom Hotel Mahardika penuh lampu kristal dan bunga putih mahal. Pesta tunangan keluarga Surya sengaja dibuat besar-besaran. Banyak pengusaha datang. Wartawan sosialita juga memenuhi sisi ruangan. Semua pekerja hotel diminta ekstra hati-hati sejak sore. "Jangan sampai keluarga Surya komplain," kata supervisor berkali-kali. Wulan cuma menjawab singkat, "Iya Pak." Dia ke bagian area depan ballroom, area paling sensitif karena dekat panggung utama dan meja keluarga inti. Saat tamu mulai berdatangan, suasana langsung sibuk. Suara musik pelan bercampur bunyi kamera ponsel dan gelas beradu. Seorang pelayan sempat dimarahi hanya karena posisi sendok dessert miring sedikit. "Lurusin yang benar," bentak salah satu staf keluarga Surya. Pelayan itu langsung gemetar membetulkan meja. Wulan melihat semuanya, tapi memilih diam sambil terus bekerja. Tak lama kemudian, mobil putih panjang berhenti di depan lodi hotel. Santi turun memakai gaun putih mengkilap sambil menggandeng Kevin. Semua orang langsung menyambut. "Cantik banget, pasangan paling cocok tahun ini." Santi tersenyum puas sambil melambaikan tangan kecil ke arah kamera. Di sisi lain, Wulan sedang mengepel lantai dekat pintu masuk ballroom karena seorang anak kecil menjatuhkan minuman. Baru beberapa langkah dia mundur, salah satu tamu berjalan terburu-buru sambil menoleh ke belakang. Brak! Bahu Wulan langsung tertabrak keras. Baki minuman di tangannya oleng. Gelas pecah berserakan tepat di depan gaun putih mahal itu. Santi menjerit kencang. "Ya Tuhan, gaunku!" Semua kepala langsung menoleh ke arah Wulan. Wulan pucat. "Maaf Bu, saya tidak sengaja." "Jangan sentuh aku!" bentak Santi sambil mendorong bahu Wulan. Beberapa tamu mulai berbisik pelan. Ada yang kasihan, ada yang malah tertawa kecil. Kevin ikut mendekat sambil melihat noda di gaun tunangan perempuan itu. "Hotel macam apa ini?" katanya dingin. Supervisor hotel langsung berlari menghampiri. Wulan buru-buru jongkok membersihkan pecahan kaca, tapi Santi malah menendang kain lapnya sampai ember kecil di samping Wulan terguling ke karpet ballroom. "Orang kayak kamu bikin malu acara orang," bentaknya lagi. Wulan menahan nafas, tangannya mulai gemetar. Dia tahu kalau sampai kehilangan pekerjaan malam itu, ibunya di rumah tidak akan bisa beli obat minggu depan. Tapi sebelum supervisor menarik Wulan menjauh dari depan panggung, seorang pria tua dari meja VIP perlahan berdiri sambil terus menatap wajah Wulan tanpa berkedip. Dan saat pria itu melangkah mendekat, suasana ballroom yang tadi ribut mendadak sunyi. Pria tua itu berjalan pelan mendekati Wulan. Langkahnya langsung membuat tamu-tamu VIP memberi jalan tanpa diminta. Beberapa orang mulai berbisik pelan. "Itu Pak Harun Wiradana. Bukannya beliau jarang muncul sekarang?" Santi yang tadi masih marah langsung mengubah wajahnya. Senyumnya dipaksa muncul lagi.
Om Harun, maaf jadi kacau begini, katanya cepat. Tapi Harun bahkan tidak melihat ke arah Santi. Tatapannya tetap ke Wulan. Kamu benar, Wulan? Tanyanya pelan. Wulan bingung, dia masih memegang kain lap basah di tangannya. Iya, Pak, jawabnya hati-hati. Harun terlihat makin tegang. Ibumu, Bu Rahayu? Wulan mengangguk kecil lagi. Beberapa tamu mulai saling pandang karena nama itu terdengar asing bagi mereka. Tapi jelas berarti sesuatu bagi Harun. Santi tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. Om Harun kenal sama cleaning service hotel. Kalimat itu langsung membuat wajah Harun berubah dingin. Jaga mulutmu. Nada suaranya tidak keras tapi cukup membuat ballroom mendadak sunyi. Kevin buru-buru menarik tangan Santi pelan. Sudah sayang? Namun Harun malah berjalan mendekati ember kecil yang tadi terguling. Di depan semua tamu, dia membungkuk mengambil kain lap milik Wulan yang tadi ditendang Santi. Beberapa orang langsung melongo. Supervisor hotel sampai salah tingkah. Pak, biar saya saja. Harun tidak peduli, dia menyerahkan kain itu langsung ke Wulan. Tanganmu berdarah, katanya pelan. Wulan baru sadar jarinya terkena pecahan kaca sejak tadi. Darah tipis terlihat di sela jemarinya. Seorang pelayan langsung buru-buru membawa kotak P3K. Santi mulai tidak nyaman karena perhatian tamu sekarang berpindah total ke Wulan. Om, dia tadi merusak acara kami, katanya lagi. Kali ini lebih pelan. Harun akhirnya menoleh. Dia tidak sengaja, jawabnya dingin. Tapi kalian mempermalukannya sengaja. Kalimat itu membuat beberapa tamu yang tadi sempat tertawa langsung diam. Bahkan ada yang perlahan menurunkan ponsel mereka. Wulan sendiri masih tidak mengerti kenapa orang sebesar Harun bisa mengenalnya. Harun lalu meminta kursi untuk Wulan. Duduk dulu. Tidak usah, Pak, saya masih kerja. Kamu duduk. Nada suara Harun kali ini membuat supervisor hotel langsung ikut mengganggu ke Wulan. Wulan akhirnya duduk pelan di kursi dekat meja VIP. Posisi yang beberapa menit lalu bahkan tidak mungkin dia dekati. Beberapa tamu mulai memperhatikannya berbeda. Harun lalu bertanya lagi. Ibumu masih tinggal dekat stasiun lama? Iya, Pak. Harun menarik napas panjang sambil menatap Wulan lama. Saya cari kalian bertahun-tahun. Kevin mulai terlihat gelisah. Dia mendekat ke ayahnya sambil berbisik pelan, tapi wajah ayahnya juga mulai tegang. Santi mencoba memotong suasana. Om, nanti saja ngobrolnya. Acara tunangan kami belum selesai. Harun menatap Santi tanpa senyum. Justru karena ini acara keluarga, saya jadi tahu seperti apa keluarga yang suka menghina orang di depan umum. Wajah Santi langsung berubah merah. Suara bisik tamu makin terdengar. Beberapa bahkan mulai melihat keluarga Surya dengan tatapan berbeda. Tapi, sebelum suasana mereda, Ibu Kevin tiba-tiba berdiri dari kursinya sambil merapikan blazer mahalnya. Pak Harun, dia tetap pegawai hotel. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Harun perlahan menoleh ke arahnya. Dan tatapan matanya kali ini membuat suasana ballroom mendadak terasa lebih dingin dari sebelumnya. Clara melangkah maju pelan dari meja VIP sambil merapikan kalung mutiaranya. Senyum tipis masih dipasang di wajahnya, tapi nada suaranya mulai dingin. Pak Harun, saya rasa ini terlalu dibesar-besarkan, katanya tenang. Dia tetap pegawai hotel. Beberapa tamu langsung mengangguk kecil mendengar itu. Wulan menunduk lagi. Kalimat itu terasa seperti mengingatkan semua orang posisi dirinya di ruangan itu. Tapi Harun justru tersenyum tipis. Pegawai hotel memang harus dipermalukan di depan umum. Clara sedikit terdiam. Kami hanya menjaga standar acara. Standar, ulang Harun pelan. Tatapan matanya menyapu ballroom yang penuh dekor mahal dan tamu berpakaian mewah. Kalau standar kalian harus menginjak orang yang kerja, berarti ada yang salah. Suasana langsung canggung. Santi mulai gelisah melihat tamu-tamu sekarang lebih memperhatikan Harun dibanding pesta tunangannya sendiri. Dia mencoba mendekat sambil tersenyum paksa. Om, tadi aku cuma emosi. Harun langsung memotong. Kamu menendang kain lapnya. Kalimat singkat itu membuat Santi diam seketika. Beberapa tamu yang tadi ikut tertawa mulai pura-pura sibuk melihat ponsel. Wulan sendiri makin tidak nyaman jadi pusat perhatian. Pak, saya lanjut kerja saja, katanya pelan sambil mencoba berdiri. Tapi Harun mengangkat tangan sedikit. Tidak, saya ingin bicara. Nada suaranya tegas. Asisten pribadi Harun langsung dipanggil mendekat. Tolong ambil map hitam di mobil. Pria itu langsung pergi cepat. Kevin mulai terlihat tidak tenang. Dia melirik ayahnya beberapa kali. Pak, Om Harun kenapa serius sekali sama perempuan itu? Ayahnya hanya mengeleng pelan. Diam dulu. Ballroom kembali dipenuhi bisik pelan. Ada yang mulai menebak-nebak hubungan Harun dengan keluarga Wulan. Ada juga yang mulai merekam diam-diam lagi. Tak lama kemudian, asisten Harun kembali membawa sebuah map hitam tebal. Harun membukanya pelan di depan semua orang. Di dalamnya ada foto lama yang sudah sedikit pudar. Begitu foto itu dibalik, mata Wulan langsung membesar. Itu ibu saya. Di foto itu terlihat seorang perempuan muda berdiri di samping Harun puluhan tahun lalu. Clara mulai terlihat tidak nyaman. Santi perlahan kehilangan senyum. Harun memegang foto itu lama sebelum bicara. Dulu perusahaan saya hampir bangkrut.
katanya pelan. Ruangan langsung sunyi mendengar pengakuan itu. Semua orang menjauh waktu itu. Bank menolak saya. Teman-teman saya hilang. Beberapa pengusaha di ballroom mulai memperhatikan serius. Tapi Ibu Wulan membantu saya diam-diam. Dia menjual rumahnya supaya perusahaan saya tetap jalan. Wulan langsung menoleh kaget. Dia tidak pernah mendengar cerita itu dari ibunya. Harun tersenyum pahit kecil. Kalau bukan karena Bu Rahayu, ribuan pekerja saya mungkin kehilangan pekerjaan sejak dulu. Suasana ballroom berubah total. Orang-orang yang tadi memandang Wulan rendah, sekarang mulai saling pandang kikuk. Santi buru-buru mencoba menyelah. Pak Harun, mungkin pembicaraan seperti ini lebih baik pribadi saja. Terlambat, jawab Harun dingin. Lalu dia mengeluarkan beberapa lembar dokumen lain dari dalam map. Saya mencari keluarga mereka bertahun-tahun, karena ada hak yang belum saya kembalikan. Kevin mulai pucat. Memangnya hak apa? Tanya salah satu tamu penasaran. Harun menatap langsung ke arah Wulan. Separuh saham awal perusahaan saya dititipkan atas nama ibunya. Ballroom langsung gaduh. Santi sampai mundur setengah langkah. Apa? Beberapa wartawan sosialita buru-buru mendekat sambil mengangkat kamera. Wulan sendiri masih terpaku memegang kursi. Dia yang tiap hari membersihkan lantai hotel, tiba-tiba disebut punya hak atas perusahaan besar. Tapi sebelum siapapun sempat menenangkan suasana, Kevin tiba-tiba merebut map itu dari tangan asisten Harun. Saya mau lihat dokumennya. Dan sejak detik itu, suasana ballroom langsung berubah jauh lebih panas dari sebelumnya. Kevin langsung membuka map itu di depan semua orang. Tangannya bergerak cepat membalik lembar demi lembar dokumen. Clara buru-buru mendekat. Kevin, jangan sembarangan. Tapi Kevin seperti sudah panik duluan. Dia membaca salah satu lembar lebih lama, lalu wajahnya perlahan berubah pucat. Ruangan mulai dipenuhi suara bisik lagi. Itu dokumen saham? Serius, perempuan itu punya hak perusahaan? Harun berdiri tenang sambil memperhatikan Kevin. Sekarang kamu percaya? Tanyanya dingin. Kevin tidak langsung menjawab. Dia melirik Ayah Santi seolah meminta bantuan. Ayah Santi akhirnya berdiri dari kursinya. Suaranya masih dijaga tenang walau wajahnya mulai tegang. Pak Harun, kalau memang ada urusan lama, kita bisa bicara baik-baik setelah acara. Harun senyum tipis. Kenapa harus setelah acara? Tidak ada yang menjawab. Harun melangkah ke tengah ballroom. Semua mata langsung mengikuti. Tadi kalian nyaman mempermalukan dia di depan semua orang. Sekarang kenapa tiba-tiba ingin semuanya diam-diam? Kalimat itu membuat beberapa tamu langsung salah tingkah. Santi mulai kehilangan sabar. Dia tetap cleaning service, bentaknya. Wulan menunduk lagi. Tapi sebelum suasana makin liar, Harun langsung menoleh tajam ke arah Santi. Dan kamu pikir pekerjaan itu hina? Santi langsung terdiam. Kevin mencoba masuk menenangkan. Om, Santi cuma emosi. Tidak, jawab Harun cepat. Dia menunjukkan siapa dirinya. Ruangan kembali sunyi. Beberapa tamu mulai memandang keluarga Surya berbeda. Orang-orang yang tadi sibuk memuji pesta mereka, sekarang malah berbisik pelan sambil melihat ke arah Wulan. Harun lalu bicara lebih keras. Perusahaan saya dibangun dari orang-orang yang mau kerja keras, bukan dari orang yang sibuk merendahkan pelayan. Kalimat itu langsung membuat beberapa pekerja hotel yang berdiri di pinggir ballroom menahan nafas. Supervisor hotel bahkan terlihat malu sendiri. Tiba-tiba salah satu wartawan sosialita mengangkat suara. Pak Harun, bukankah keluarga Surya sedang menunggu kerjasama besar dengan grup Anda? Semua mata langsung beralih ke meja keluarga Surya. Kevin terlihat makin gelisah. Ayah Santi cepat menjawab. Pembicaraan bisnis kami masih berjalan baik. Tapi Harun langsung memotong. Tidak lagi. Ballroom langsung gaduh. Beberapa tamu spontan saling menoleh. Clara sampai maju satu langkah. Pak Harun, jangan bercanda soal begini. Saya tidak bercanda, jawab Harun dingin. Mulai malam ini, semua pembicaraan kerjasama saya batalkan. Wajah Ayah Santi langsung berubah. Kevin mendekat cepat. Om, jangan karena masalah kecil seperti ini. Harun menatapnya lama. Kalian mempermalukan orang di depan ratusan tamu lalu menyebutnya masalah kecil. Kevin langsung kehilangan kata-kata. Santi mulai terlihat panik saat beberapa tamu penting mulai menjauh dari meja mereka. Ada yang pura-pura menerima telepon, ada yang sengaja pindah duduk. Pesta yang tadi penuh pujian perlahan berubah canggung. Wulan sendiri berdiri pelan dari kursinya. Pak, saya tidak mau jadi penyebab semua ini. Harun menoleh lembut. Kamu bukan penyebabnya. Lalu dia memberi isyarat kepada pengacara pribadinya yang sejak tadi berdiri di belakang. Pria berkacamata itu maju membawa map baru. Ini salinan dokumen hak saham keluarga Anda, katanya sambil menyerahkan ke Wulan. Tangan Wulan langsung gemetar saat menerimanya. Santi menatap map itu dengan wajah tidak percaya.
Beberapa menit lalu dia masih jadi pusat perhatian pesta. Sekarang semua orang justru melihat Wulan dengan hormat. Namun keadaan belum selesai. Supervisor hotel tiba-tiba berlari kecil mendekati manajer ballroom sambil berbisik panik. Wajah manajer langsung berubah tegang. Tak lama kemudian supervisor itu mendekati Wulan dengan napas terburu-buru. Ada tamu kehilangan uang dan jam mahal, katanya pelan. Lalu matanya turun ke arah tas Wulan. Dan sejak detik itu, suasana ballroom langsung kembali memanas. Wulan langsung menatap supervisor hotel dengan wajah pucat. Apa maksudnya? Tanyanya pelan. Supervisor terlihat serba salah. Ada tamu kehilangan uang sama jam mahal dekat ruang VIP. Belum sempat Wulan menjawab, Santi langsung menyela cepat. Nah kan, dari tadi aku sudah curiga. Beberapa tamu kembali saling berbisik. Situasi yang tadi mulai berpihak ke Wulan mendadak berubah lagi. Kevin ikut mendekat sambil menatap tas kain lusuh di tangan Wulan. Periksa saja tasnya sekarang. Wulan langsung menggenggam tasnya erat. Saya tidak ambil apa-apa. Namun dua petugas keamanan hotel pun sudah berjalan mendekat dari arah pintu ballroom. Supervisor hotel bicara pelan dengan wajah tegang. Maaf Wulan, ini prosedur. Beberapa tamu mulai mundur sambil memperhatikan dari jauh. Ada yang menggeleng kecewa. Ada juga yang kembali mengangkat ponsel untuk merekam. Harun menatap dingin ke arah keluarga Surya. Jangan asal menuduh. Tapi Clara cepat menjawab. Kalau memang tidak salah, kenapa takut diperiksa? Kalimat itu langsung membuat suasana makin menekan. Wulan menelan ludah pelan. Tangannya gemetar saat menyerahkan tasnya ke petugas. Isi tas itu dikeluarkan satu persatu di atas meja kecil ballroom. Kotak makan sederhana, obat ibunya, dompet tipis berisi uang receh. Beberapa tamu mulai diam melihat isi tas itu. Tapi saat saku kecil di bagian dalam dibuka, sebuah jam tangan mahal jatuh ke meja. Ballroom langsung gaduh. Itu jam saya, teriak salah satu tamu pria. Santi spontan tersenyum puas. Aku bilang juga apa? Kevin ikut tertawa kecil sambil melipat tangan di dada. Wulan sampai mundur setengah langkah. Bukan saya, katanya cepat. Saya tidak tahu itu ada di situ. Bukti sudah jelas, jawab Kevin dingin. Beberapa tamu langsung memandang jijik ke arah Wulan. Ada yang berbisik pelan. Kasihan Pak Harun sampai dibohongi. Supervisor hotel terlihat makin panik. Kalau benar Wulan mencuri di acara sebesar itu, nama hotel bisa rusak. Tapi Harun justru terlihat marah besar. Cek CCTV sekarang. Clara langsung mencoba menghentikan. Pak Harun, cukup. Acara ini sudah kacau. Saya justru ingin semuanya jelas. Nada suara Harun membuat tidak ada yang berani membantah lagi. Manajer hotel buru-buru memanggil petugas ruang kontrol. Monitor CCTV dibawa ke ruangan kecil samping ballroom. Beberapa tamu penting ikut masuk karena penasaran. Wulan berdiri diam di pojok ruangan sambil memegang ujung bajunya erat. Santi terus menatap sinis ke arahnya. Orang seperti dia memang biasanya begitu. Wulan menunduk, tapi Harun langsung memotong dingin. Kalau rekaman membuktikan sebaliknya, kamu siap minta maaf? Santi langsung diam. Rekaman mulai diputar. Terlihat Wulan membersihkan lantai dekat lorong VIP meninggalkan tasnya beberapa menit. Semua orang memperhatikan layar tanpa suara. Lalu seseorang terlihat mendekati tas itu. Ruangan langsung sunyi. Orang itu Kevin. Santi langsung membeku. Kevin buru-buru maju. Itu cuma kebetulan saya lewat. Tapi rekaman berikutnya membuat semua orang langsung ribut. Tangan Kevin terlihat jelas membuka tas Wulan lalu memasukkan sesuatu ke dalam saku kecil. Beberapa tamu spontan berdiri. Ya Tuhan, dia yang menjeblak? Harun menatap tajam Kevin. Kamu mau menghancurkan hidup orang demi menutup malu? Kevin mulai panik. Saya cuma kesal waktu itu. Ayahnya langsung memukul meja kecil di depan monitor. Kevin? Santi perlahan menjauh dari tunangannya sendiri. Beberapa wartawan kini sibuk merekam layar CCTV. Untuk pertama kalinya malam itu, beberapa tamu mulai mendekati Wulan dengan wajah bersalah. Namun sebelum keadaan tenang, ponsel Clara tiba-tiba berdering keras. Dan setelah menerima telepon itu, wajah Clara langsung berubah pucat total. Semua orang langsung menoleh ke Clara saat ponselnya berdering keras di tengah ruangan CCTV yang sunyi. Clara cepat menjauh sedikit sambil mengangkat telepon. Iya, katanya tegang. Beberapa detik kemudian wajahnya langsung berubah pucat. Apa? Sekarang juga? Ayah Santi mendekat cepat. Ada apa? Clara menutup mikrofon ponselnya sebentar. Video malam ini sudah nyebar. Jantung Santi seperti jatuh. Apa maksud Mama? Clara menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Rekaman saat Santi menghina Wulan ternyata sudah tersebar di media sosial. Ditambah video Kevin memasukkan jam tangan ke tas Wulan. Kolom komentar langsung penuh hujatan.
Parah banget. Pegawai diperlakukan kayak sampah. Tunangan kaya tapi kelakuan memalukan. Beberapa tamu mulai membuka ponsel mereka sendiri. Suasana langsung berubah makin kacau. Ada yang berbisik pelan sambil melihat keluarga Surya. Ada yang sengaja menjauh supaya tidak ikut terseret. Santi melihat akun media sosialnya sendiri. Wajahnya langsung kosong. Ribuan komentar masuk dalam hitungan menit. Kevin mencoba merebut ponsel dari tangan Clara. "Kasih aku lihat." Tapi yang muncul justru lebih buruk. Video CCTV dirinya memasukkan jam tangan mulai dipotong-potong dan dibagikan banyak akun. Kevin langsung panik. Siapa yang nyebarin ini? Harun berdiri tenang di tengah kekacauan itu. "Kalian terlalu lama hidup tanpa pernah dipermalukan," katanya dingin. Kalimat itu membuat beberapa tamu diam. Wulan sendiri masih berdiri di pojok ruangan sambil memegang map dokumen erat. Dia belum benar-benar paham semua yang sedang terjadi. Supervisor hotel mendekatinya pelan. "Maaf Wulan," katanya lirih. "Saya tadi ikut curiga." Wulan cuma mengangguk kecil. Di sisi lain, Kevin mencoba mendekati Wulan. "Saya bisa jelaskan semuanya." Wulan akhirnya mengangkat wajah menatap Wulan lurus untuk pertama kalinya malam itu. "Mas tadi mau bikin saya masuk penjara." Kevin langsung diam. Suasana mendadak sunyi lagi. Kalimat sederhana itu justru terasa lebih menusuk daripada teriakan. Beberapa tamu mulai benar-benar iba melihat Wulan. Harun lalu meminta semua orang kembali ke ballroom utama. Lampu besar ballroom masih menyala terang benderang, tapi suasananya sudah berubah total. Tidak ada lagi musik santai, tidak ada lagi tamu yang sibuk tertawa. Harun berdiri di depan panggung tunangan sambil memegang dokumen. "Saya ingin menyampaikan sesuatu malam ini." Semua wartawan langsung maju mendekat. Kamera kembali menyala. Harun menoleh ke arah Wulan. "Mulai hari ini, saya resmi mengembalikan seluruh hak keluarga Bu Rahayu." Ballroom langsung dipenuhi suara kaget. Beberapa wartawan buru-buru memotret dokumen yang ditandatangani Harun di depan semua orang. Wulan sampai sulit berbicara. Dia teringat rumah kecil bocor yang tiap hujan selalu kebanjiran. Dia teringat ibunya yang sering pura-pura kenyang supaya Wulan bisa makan lebih dulu. Dan sekarang semua orang berdiri memandangnya berbeda. Santi perlahan terduduk lemas di kursi dekat panggung. Pesta tunangannya benar-benar hancur. Tapi tamparan terbesar datang beberapa detik kemudian. Salah satu pengusaha senior berdiri sambil menatap keluarga Surya dingin. "Kalau grup Pak Harun mundur, perusahaan saya juga batal kerjasama." Ruangan langsung ribut lagi. Pengusaha lain ikut bicara. "Saya juga. Kami tidak cocok kerjasama dengan keluarga seperti ini." Wajah ayah Santi langsung kosong. Clara mulai kehilangan tenang untuk pertama kalinya malam itu. Hubungan bisnis yang mereka bangun bertahun-tahun mulai runtuh di depan mata. Santi menatap Wulan dengan mata merah dan bibir gemetar. Namun kali ini tidak ada lagi yang berdiri membelanya. Dan saat ballroom masih dipenuhi bisik panik dan suara kamera, pintu utama tiba-tiba terbuka. Seorang wanita paruh badan masuk sambil terengah-engah mencari seseorang di dalam ruangan itu. Wanita paruh baya itu berdiri bingung di pintu ballroom sambil memegang tas kain kecil di dadanya. Napasnya masih terengah. "Wulan?" panggilnya panik. Wulan langsung menoleh cepat. "Ibu!" Dia buru-buru menghampiri. Beberapa tamu langsung memperhatikan perempuan sederhana dengan sandal rumah dan baju lusuh itu berjalan masuk ke tengah pesta mewah keluarga Surya. Rahayu memegang wajah anaknya cepat-cepat. "Kamu tidak apa-apa?" Tatapannya langsung jatuh ke tangan Wulan yang masih terluka. Wajahnya berubah cemas. "Kenapa tanganmu berdarah?" Wulan menggeleng pelan sambil menahan air mata. "Aku tidak apa-apa, Bu." Harun berjalan mendekat perlahan. Begitu melihat wajah Harun, Rahayu langsung membeku. "Pak Harun?" Harun tersenyum tipis penuh rasa bersalah. "Bu Rahayu, akhirnya saya ketemu juga." Ballroom kembali dipenuhi bisik pelan. Beberapa tamu kini benar-benar sadar kalau perempuan yang tadi dihina itu memang bukan orang sembarangan. Rahayu terlihat tidak nyaman berdiri di tengah ruangan penuh lampu mahal dan kamera. "Saya tadi ditelepon orang hotel," katanya, lirih. Katanya Wulan dituduh mencuri. Kalimat itu langsung membuat beberapa tamu menunduk malu. Harun menatap keluarga Surya dingin. Dan sekarang semua orang sudah tahu siapa yang sebenarnya kotor. Kevin langsung membuang muka. Rahayu menggenggam tangan anaknya erat-erat. Dia tahu hidup Wulan bisa hancur malam itu kalau rekaman CCTV tidak membuka semuanya. Santi mencoba bicara pelan sambil menahan malu. "Tante, saya tadi emosi." Rahayu perlahan menoleh ke arah Santi.
Tatapannya sederhana, tapi membuat Santi sulit menatap balik. Anak saya kerja halal, kenapa harus dipermalukan begitu? Ruangan langsung sunyi. Tidak ada lagi yang benar-benar bisa membela keluarga Surya. Bahkan beberapa tamu mulai menjaga jarak dari mereka-mereka. Harun lalu meminta kursi untuk Rahayu. Silakan duduk dulu, Bu. Rahayu cepat menggeleng. Saya cuma mau bawa pulang anak saya. Tolong dengarkan saya sebentar. Nada suara Harun kali ini jauh lebih lembut dibanding sebelumnya. Semua mata kembali tertuju pada mereka. Harun membuka map hitamnya pelan. Dulu ibu membantu saya waktu semua orang pergi. Dan saya terlalu lama membiarkan keluarga ibu hidup susah. Rahayu langsung menggeleng kecil. Saya bantu ikhlas, Pak. Itu justru yang membuat saya tidak bisa tenang sampai sekarang. Wulan menatap ibunya dengan mata berkaca. Selama ini, Rahayu tidak pernah cerita pernah mengorbankan rumah demi membantu orang lain. Di sisi lain, Kevin mulai gelisah melihat perhatian semua orang terus berpindah ke keluarga Wulan. Dia menarik tangan Santi pelan. Kita pergi saja. Namun Santi langsung melepaskan tangan kasar. Kamu yang bikin semua makin hancur. Kevin tersulut emosi. Kalau kamu tidak menghina dia dari awal, semua ini tidak terjadi. Suara mereka terdengar jelas di ballroom. Beberapa tamu langsung menggeleng jijik. Tunangan yang tadi dipuji semua orang, sekarang berubah jadi tontonan memalukan. Clara mencoba menenangkan keadaan. Sudah cukup. Tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan lagi. Harun lalu menoleh ke arah teknisi ballroom. Tolong nyalakan layar utama. Teknisi itu terlihat ragu. Namun setelah Harun mengangguk tegas, layar besar di belakang panggung akhirnya menyala perlahan. Dan saat gambar pertama muncul di layar itu, wajah keluarga Surya langsung berubah pucat. Layar besar ballroom mulai menampilkan rekaman CCTV dari sore sebelum acara dimulai. Suasana langsung sunyi. Beberapa tamu yang tadi masih berdiri perlahan kembali duduk sambil menatap layar. Rekaman pertama memperlihatkan beberapa staf keluarga Surya membentak pelayan hotel hanya karena susunan meja kurang rapi. Cepat bersihin, lama banget. Salah satu staf bahkan terlihat melempar serbet ke arah pegawai hotel perempuan. Beberapa pekerja hotel yang berdiri di pinggir ballroom langsung menunduk malu melihat rekaman itu diputar di depan semua orang. Manajer hotel sendiri sampai memegang dahinya pelan. Harun berdiri di depan layar dengan wajah dingin. Saya minta semua rekaman diputar, katanya tegas. Clara langsung melangkah maju panik. Pak Harun, cukup. Belum. Jawaban Harun pendek, tapi membuat Clara langsung diam. Rekaman berikutnya muncul. Kini terlihat jelas momen saat Wulan jongkok membersihkan pecahan kaca di depan panggung. Lalu tubuh Santi terlihat menendang kain lap sampai ember air terguling. Suara tawa beberapa tamu juga terdengar jelas dari rekaman audio ballroom. Sekarang orang-orang yang tadi tertawa justru menunduk tidak nyaman. Santi langsung menutup wajahnya sendiri. Matiin layarnya, bentaknya panik. Tapi tidak ada yang bergerak. Beberapa wartawan malah makin maju mendekati layar sambil merekam. Kevin mulai gelisah melihat suasana makin buruk. Dia mencoba mendekati Harun. Om, semua orang juga pernah emosi. Harun langsung menatapnya tajam. Tidak semua orang menjebak pegawai hotel untuk menyelamatkan harga dirinya. Kevin langsung diam. Ballroom kembali dipenuhi bisik pelan. Beberapa tamu mulai benar-benar menjaga jarak dari keluarga Surya. Orang-orang yang tadi sibuk memuji pesta mewah mereka sekarang malah terlihat malu pernah tertawa bersama mereka. Lalu salah satu direksi perusahaan Surya masuk terburu-buru dari pintu samping ballroom. Wajahnya pucat. Dia langsung mendekati ayah Santi dan berbisik cepat. Namun bisikan itu cukup terdengar oleh beberapa orang terdekat. Investor asing mundur malam ini, Pak. Ayah Santi langsung kehilangan keseimbangan sampai harus berpegangan ke meja. Clara buru-buru menahan suaminya. Astaga. Santi mulai menangis keras. Semua gara-gara perempuan itu. Ballroom mendadak sunyi lagi. Semua mata langsung beralih ke Wulan. Wulan yang sejak tadi diam perlahan mengangkat wajah. Untuk pertama kali malam itu dia menatap Santi tanpa takut. Bukan karena saya, katanya pelan. Karena kalian merasa orang kecil bisa diperlakukan sembarangan. Tidak ada yang membantah. Bahkan beberapa tamu mulai mengangguk kecil. Seorang pekerja hotel perempuan di belakang sampai diam-diam mengusap air matanya sendiri. Kevin kini benar-benar terlihat hancur. Dia mendekati Harun sekali lagi. Om, tolong jangan hancurkan perusahaan kami. Harun menatap dingin ke arah keluarga Surya. Saya tidak menghancurkan apapun. Kalian sendiri yang menunjukkannya malam ini. Kalimat itu membuat Kevin langsung kehilangan kata-kata. Lalu salah satu tamu senior berdiri dari kursinya. Pria tua itu menatap Wulan lama sebelum bicara keras di depan semua orang. Perempuan ini lebih terhormat daripada kalian malam ini.
Ballroom langsung sunyi total. Santi menangis sambil menutup wajahnya. Tidak ada lagi yang mencoba membela keluarganya. Pesta tunangan yang tadi dipenuhi pujian sekarang berubah jadi malam paling memalukan bagi keluarga Surya. Namun Harun belum selesai. Dia mengambil satu map terakhir dari tangan asistennya, lalu berjalan mendekati Wulan. Ini milik keluargamu juga. Wulan menerimanya perlahan dengan tangan gemetar. Dan saat isi map itu dibuka, wajah keluarga Surya langsung berubah pucat seketika. Wulan membuka map terakhir itu dengan perlahan di tengah ballroom yang masih sunyi. Begitu lembar pertama terlihat, beberapa pengusaha langsung saling pandang kaget. Itu proyek pusat kota. Bukannya itu proyek terbesar tahun ini? Ayah Santi langsung melangkah cepat mendekat, mencoba melihat isi map lebih jelas. Wajahnya perlahan menegang. Harun berdiri tenang di samping Wulan. Saya ingin proyek ini dikelola yayasan baru atas nama Bu Rahayu, katanya jelas. Ballroom langsung ribut lagi. Nilai proyek itu terlalu besar untuk diabaikan. Banyak perusahaan mengejarnya sejak lama, termasuk keluarga Surya. Santi sampai menatap tidak percaya. Itu proyek yang selama ini kami kejar, bisiknya lirih. Ayahnya buru-buru bicara. Pak Harun, jangan ambil keputusan karena suasana malam ini. Harun tersenyum tipis. Saya justru sedang memilih orang yang tahu menghargai manusia. Kalimat itu langsung membuat wajah ayah Santi jatuh. Rahayu terlihat panik mendengar semuanya. Pak, saya tidak mengerti urusan begitu, katanya cepat. Harun mengangguk pelan. Karena itu saya percaya. Wulan masih memegang map itu dengan bingung. Saya juga tidak paham bisnis besar, Pak. Tapi kamu tahu rasanya diremehkan. Orang seperti itu biasanya lebih hati-hati saat punya kuasa. Beberapa tamu mulai mengangguk kecil. Orang-orang yang tadi hanya melihat Wulan sebagai cleaning service, kini memandangnya jauh berbeda. Di sisi lain, keluarga Surya benar-benar kehilangan pijakan. Clara duduk lemas sambil memegang ponselnya yang terus berdering. Kevin mencoba keluar ballroom lewat samping panggung. Namun beberapa wartawan langsung mengejarnya. Benar Anda menjebak pegawai hotel? Benar investor mulai mundur malam ini? Kevin tidak menjawab. Dia hanya terus menunduk sambil menutupi wajah. Santi kembali menangis saat tamu-tamu yang tadi sibuk memujinya, kini lewat begitu saja tanpa menegur. Gaun mahal dan pesta besar itu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Semua perhatian malam itu sudah berpindah. Supervisor hotel perlahan mendekati Wulan. Matanya terlihat berkaca-kaca. Maaf karena saya tadi tidak membela kamu. Wulan menatap pria itu sebentar lalu mengangguk pelan. Saya mengerti, Pak. Jawaban sederhana itu justru membuat beberapa pekerja hotel ikut diam. Karena sejak awal malam itu, Wulan tidak pernah membalas siapapun dengan teriakan. Namun, semuanya berbalik sendiri di depan banyak orang. Harun lalu berdiri di tengah ballroom sambil menatap seluruh tamu. Malam ini cukup jadi pelajaran, katanya tegas. Uang tidak membuat seseorang lebih tinggi. Ruangan kembali sunyi. Beberapa tamu yang tadi ikut tertawa kini menundukkan kepala malu. Wulan memandang ballroom besar yang beberapa jam lalu terasa begitu menekan baginya. Lampu kristal yang tadi membuatnya ingin menghilang, justru menerangi orang-orang yang akhirnya sadar siapa yang pantas dihormati. Rahayu menggenggam tangan anaknya erat. Sementara keluarga Surya perlahan berjalan keluar ballroom dengan wajah tertunduk. Langkah mereka dilewati tatapan dingin para tamu. Tidak ada lagi yang mencoba membela mereka. Bahkan beberapa wartawan terus mengikuti sampai pintu keluar hotel. Santi menangis sambil menutupi wajahnya. Kevin terus menunduk tanpa berani bicara. Dan saat pintu ballroom akhirnya tertutup di belakang keluarga Surya, suasana ruangan berubah pelan. Orang-orang yang tadi diam kini mulai mendekati Wulan satu persatu. Bukan untuk menghina, tapi untuk memberi hormat yang seharusnya sudah dia dapat sejak awal malam itu. 2 bulan setelah malam di ballroom itu, hidup Wulan berubah jauh. Bukan karena tiba-tiba jadi kaya, tapi karena untuk pertama kalinya, dia tidak lagi hidup sambil takut dipandang rendah. Pagi itu Wulan kembali datang ke Hotel Mahardika. Namun kali ini, dia masuk lewat pintu depan. Beberapa pegawai hotel langsung berdiri menyambutnya dengan canggung. Tidak ada lagi tatapan meremehkan seperti malam tunangan keluarga Surya dulu. Supervisor hotel yang dulu sempat mencurigainya bahkan buru-buru menghampiri. Selamat pagi, Wulan. Nada suaranya jauh lebih hati-hati sekarang. Wulan cuma tersenyum kecil. Hotel itu masih sama.
lantai mengkilap, lampu lobi terang, aroma kopi mahal tetap memenuhi ruangan. Tapi orang-orang di dalamnya sudah berubah. Harun benar-benar menepati janjinya. Hak saham keluarga Rahayu resmi dikembalikan lewat pengadilan. Rumah kecil mereka diperbaiki, obat Rahayu tidak pernah terlambat lagi. Meski begitu, Wulan tidak pernah malu dengan pekerjaannya sendiri. Dia justru meminta Harun membuat program pendidikan untuk anak-anak pegawai hotel dan pekerja kebersihan. Pagi itu dia datang membawa proposal bantuan tersebut. Manajer hotel sampai terlihat gugup menerima map dari tangan Wulan. "Terima kasih sudah mau kembali ke sini," katanya pelan. Wulan melihat beberapa petugas kebersihan yang dulu sering bekerja bersamanya. Ada yang menunduk malu, ada juga yang tersenyum haru. Salah satu pegawai perempuan mendekat pelan. "Mbak Wulan, waktu itu makasih sudah tidak marah sama kami." Wulan menggeleng kecil. "Saya tahu kalian juga takut." Kalimat itu justru membuat banyak orang makin tidak enak hati. Supervisor hotel akhirnya memberanikan diri bicara. "Saya seharusnya membela kamu dari awal." Wulan menatap pria itu sebentar lalu menjawab pelan. "Lain kali jangan diam waktu ada orang dipermalukan." Ruangan langsung sunyi. Kalimat itu sederhana tapi terasa berat buat banyak orang di sana. Di sisi lain, keluarga Surya masih sibuk memperbaiki nama mereka yang hancur sejak malam tunangan itu. Beberapa kerjasama besar benar-benar batal. Video saat Wulan dihina masih terus beredar di media sosial. Orang-orang tidak lagi mengingat pesta mewah keluarga Surya. Yang diingat justru malam ketika seorang cleaning service dipermalukan, lalu membuat semua orang sadar siapa yang sebenarnya rendah. Sedangkan video Wulan berdiri tenang di tengah ballroom terus dibagikan banyak orang. Banyak pekerja melihat diri mereka sendiri di sana. Orang yang capek bekerja, sering diremehkan, tapi tetap bertahan diam-diam. Sore itu sebelum pulang, Wulan sempat berhenti di lobi hotel sambil melihat pantulan dirinya di kaca besar dekat pintu. Dulu dia sering lewat tempat itu sambil menunduk cepat supaya tidak diperhatikan siapapun. Sekarang orang-orang justru menyapanya lebih dulu. Namun yang paling membuatnya tenang bukan uang atau penghormatan mendadak itu. Melainkan karena akhirnya, di depan semua orang, harga dirinya kembali. Dan malam saat dia dihina karena pekerjaannya, justru berubah jadi malam ketika semua orang sadar siapa yang benar-benar pantas dihormati.